Shalom Bapak Ibu dan saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bersyukur sekali kita hari ini masih bisa jumpa lagi. Bersyukur kita karena Tuhan kasih kita nafas kehidupan. Dan hari ini saya ingin membawakan satu renungan tentang berani mengaku salah. Sebelumnya kita baca dulu satu ayat dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bapak Ibu, tidak ada manusia yang tidak pernah salah. Semua orang pernah salah. Namun, masalahnya bukan pada kesalahan yang kita lakukan, melainkan bagaimana kita terhadap sikap kita terhadap kesalahan itu. Ada orang yang ketika berbuat salah, lalu mencari kambing hitam. Ada yang menyalahkan keadaan, ada yang menyalahkan orang lain, bahkan yang lebih parah lagi, ada yang menyalahkan Tuhan. Mengaku salah memang tidak mudah karena ego kita seringkali lebih besar daripada kerendahan hati kita. Seorang anak yang memecahkan vas bunga mungkin berkata, bukan aku mah, aku nggak sengaja. Seorang karyawan yang terlambat berkata, macet bu, macet pak. Seorang suami atau istri yang menyakiti pasangannya berkata, aku begini kan karena kamu. Nah, ini yang sering kita perhatikan dan kita lihat kejadian dalam hidup kita sehari-hari. Kita sering lebih sibuk membela diri daripada memperbaiki diri. Kita ingat kisah Adam dan Hawa ketika jatuh ke dalam dosa. Tuhan bertanya kepada Adam, apakah engkau makan dari buah itu? Apa jawaban Adam? Adam berkata, perempuan yang kau tempatkan di sisi itulah yang memberi dari buah itu kepadaku. Adam menyalahkan Hawa, bahkan secara tidak langsung menyalahkan Tuhan yang memberikan Hawa kepadanya. Bagaimana dengan Hawa? Hawa juga berkata, ular itu yang memperdaya aku. Tidak ada yang langsung berkata, ya Tuhan, saya salah. Tidak ada. Sikap seperti ini masih sering terjadi sampai hari ini. Padahal orang yang berani mengaku salah adalah orang yang kuat. Mengaku salah bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kedewasaan. Lihatlah kisah Raja Daud ketika Nabi Nathan menegurnya karena dosa dengan Batseba. Daud tidak mencari alasan. Ia tidak berkata, karena saya lagi kesepian. Karena wanita itulah yang memperlihatkan seluruh tubuhnya. Enggak. Daud berkata, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Kalimatnya singkat, tetapi menunjukkan hati yang hancur di hadapan Tuhan. Karena kerendahan hati itulah yang Daud dipulihkan. Saya kasih ilustrasi. Pernahkah kita melihat anak kecil yang di tangannya penuh coklat, tetapi ketika ditanya, siapa yang makan coklatnya? Dia menjawab, bukan saya, Ma. Lucu ya melihat sikap anak kecil seperti itu. Tetapi kadang-kadang orang dewasa melakukan hal yang sama, hanya dengan cara yang lebih canggih. Kita pandai membuat alasan, tetapi sulit berkata, maaf, saya salah. Padahal satu kalimat sederhana itu seringkali dapat menyelamatkan hubungan,
memulihkan persahabatan, dan membawa damai dalam keluarga. Hari ini, mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Apakah ada kesalahan yang belum kita akui? Apakah ada orang yang perlu kita mintai maaf? Apakah saya sedang mempertahankan gengsi daripada kebenaran? Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan tidak mencari orang yang hebat. Tuhan mencari orang yang jujur. Orang yang berani mengaku salah akan lebih mudah diubahkan daripada orang yang selalu merasa dirinya benar. Bapak Ibu, mengaku salah memang bisa melukai gengsi, tetapi mengaku salah bisa menghancurkan hati nurani. Tetapi menolak mengaku salah bisa menghancurkan hati nurani. Lebih baik wajah kita merah karena mengaku salah daripada hati kita hitam karena terus menyembunyikan kesalahan. Hari ini, jika Tuhan menunjukkan sesuatu dalam hidup kita, jangan mencari alasan. Datanglah kepadanya dengan rendah hati dan berkata, Tuhan, saya salah. Ampuni saya dan ubahkan hidup saya. Karena Tuhan tidak pernah menolak hati yang hancur dan remuk di hadapannya. Orang hebat bukanlah orang yang tidak pernah salah, tetapi orang yang berani mengaku kesalahannya dan mau berubah. Inilah renungan yang bisa saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati dan jangan lupa Tuhan sayang kita semua. Amin.